Ya, bisa kita masih membahas Harun Masiku masih diburu. Kita sudah kehadiran narasumber berikutnya, ada Mas Kurnia Ramadana, peneliti ICW. Selamat malam, Mas Kurnia. Selamat malam, Mbak. Baik, Mas Kurnia, ini kan ICW menuding langkah KPK yang meminta bantuan Interpol hanya untuk meredamkan masyarakat dan menganggap bahwa pemerintah itu masih terus concern terhadap kasus Harun Masiku. Tanggapan Anda seperti apa? Ya, benar sekali. Jadi sebenarnya waktu pencarian Harun Masiku itu sudah terlalu berlarut-larut. Kalau kita tarik mundur sejak Januari tahun 2020, 1 tahun lebih 6 bulan yang bersangkutan tidak kunjung bisa dideteksi dan juga ditangkap oleh KPK. Sementara pada waktu yang sama KPK punya rekam jejak yang baik dalam mendeteksi dan meringkus buronan kasus korupsi. Bahkan di beberapa waktu terakhir, beberapa pegawai yang ditugasi untuk mencari keberadaan Harun Masiku justru diberhentikan oleh pimpinan KPK melalui tes wawasan kebangsaan. Dan juga argumentasi-argumentasi yang disampaikan oleh misalnya Deputi Penindakan KPK, Inspektur Jenderal Taryoto, yang menggunakan dalih pandemi sehingga tidak bisa melakukan langkah hukum pencarian, itu alasan yang terlalu mengada-ngada bagi saya. Begitu, Mbak. Baik, ini menarik sekali karena yang kita tahu seperti yang dibaca oleh ICW, ini seakan-akan KPK menutupi begitu keberadaan Harun Masiku, meskipun beberapa staf atau anggota KPK sendiri mengetahui di mana Harun Masiku berada. Saya ingin bertanya kepada Pak Saud kembali. Pak Saud, sebenarnya seperti apa sih Pak mekanisme dalam pencarian buronan begitu? Karena yang kita tahu KPK juga beralasan karena pandemi kasus ini di hold sementara. Pak Saud. Ya, jadi sekali lagi saya perlu menekankan begini ya, bahwa sebenarnya sistem itu sudah ada. Kalau kita mau bicara criminal justice system kita juga, terus kemudian katakan dia berada di luar. Ya kalau kita bicara suspeknya itu negara di negara mana ada perwakilan di sana. Bahkan di beberapa negara itu ada perwakilan SLO kepolisian gitu. Kalau memang kita yang disampaikan Mas Kurnia tadi ingin minta bantuan dan seterusnya. Jadi sekali lagi sebenarnya resource-nya sama dengan resource-nya waktu kita melakukan pengejaran terhadap Nazarudin dulu ya. Saya maksudkan ini bukan saya ya, tapi maksudnya KPK. Itu sudah menunjukkan bahwa itu fully equipped gitu ya. Jadi ada strukturnya sudah ada gitu. Ini persoalannya kan menjadi kacau kalau ketika kemudian kita value-nya yang nggak di-create gitu ya. Konon pula inovasinya gitu. Kalau ini kan namanya padahal sebenarnya kalau kita lihat dua nama itu Harun mencari Harun kan ini kan, ada Harun al-Rashid, ada Harun Masiku. Harun al-Rashid aja sudah berulang-ulang mengatakan seperti apa value yang dia bisa create gitu ya. Kalau kita bicara penindakan hukum itu adalah value-nya adalah bagaimana kepastian hukum. Ini kan kepastian hukumnya menjadi tidak ada dan menjadi rendah ketika kemudian menimbulkan kecurigaan baru gitu. Ini kan ada kesan bahwa semua orang-orang yang tough guy yang 75 orang itu katakanlah sekarang tinggal 50 sekian itu. Ini orang-orang ini kan orang-orang yang sebenarnya sudah bisa menangani hal ini dengan cepat dari awal. Saya mengulangi lagi omongannya Saur tadi, di sisi lain katanya kekurangan orang, tapi sisi lain membuang orang-orang yang berkualitas dan berdedikasi dan berintegritas. Sehingga ini kan menimbulkan pertanyaan, kalau seperti ini penegakan hukum yang kita lakukan, ya, walaupun undang-undangnya tadi masih kita katakan perlu dibenahi, ya kita bisa berharap apa lagi? Nah, oleh sebab itu kembali saya setuju kita tidak boleh diam. Karena negeri ini bukan milik perorangan, ini milik kita semua dan kita harus melakukan penegakan hukum. Kalau kita mau bicara keadilan, kan beberapa orang sudah divonis, yang lain kenapa tidak? Nah, itu saja sudah menjadi suatu tanda tanya bagi kita. Jadi sekali lagi, kalau memang ini ada di framing atau katakanlah di framing dengan beberapa kasus yang terkait dengan money politics, terus kemudian kaderisasi politik, kemudian sistem politik hukum, ya memang itu nyatanya gitu. Yang kemudian ini menjadi persoalan besar negeri ini sebenarnya. Itu yang kita sebut sebagai politik itu kalau nggak cerdas dan tidak berintegritas, ya hasilnya kayak begini, dia melebar kemana-mana gitu, nyapu kemana-mana gitu. Sehingga kemudian
apa yang kita sebut sebagai politik itu harus cerdas dan berintegritas itu kan berulang-ulang disampaikan itu berpuluh tahun itu disampaikan gitu. Tapi nyatanya kan nggak bisa. Jadi coba dilihat ya, asal usul kasus ini kan sebenarnya integritas partai politik, integritas penyelenggara partai politik yang kemudian tidak menegakkan bahkan value nilai-nilai yang ada mereka miliki. Coba dilihat kembali lagi nilai-nilai di partai politik itu sehingga kemudian muncul upaya untuk menggusur seseorang, kemudian untuk mempengaruhi penyelenggara. As simple as that, gitu. Sederhana itu masalahnya. Tapi ketika kemudian itu tidak berintegritas, padahal sesama kader mereka sendiri, Anda bisa bayangkan, sesama kader Anda aja Anda melakukan hal seperti itu, bagaimana terhadap yang lain, bagaimana terhadap negeri ini, terhadap orang berbeda pikiran, gitu. Tapi once itu menjadi sebuah kepentingan yang sama, ternyata bisa satu. Buktinya sekarang kan oposisinya udah join semua, gitu. Jadi ini sangat paradoks ya perilaku kita di dalam, kalau kita mau dekatin visualisisnya dari sisi pemberantasan korupsi, paradoksnya itu di mana-mana gitu, nggak konsisten, tidak sustain, dan saya pikir ini ancaman sebenarnya buat negeri ini sebenarnya itu. Ancaman buat negeri ini, maksudnya seperti apa Pak Saud? Oh iya, kalau cara begini kita berpolitik, terus kemudian cara kita, Anda bisa bayangkan komite pemilihan umum Anda beli. Coba, sedangkan kehidupan kita sudah jelas bahwa nggak ada negara tanpa politik, itu nggak ada. Tapi politik yang seperti apa? Kan gitu kan? Komite electionnya Anda beli, Anda pengaruhi, Anda suap. Coba bayangkan itu. Terus ada orang bilang, ya salah sendiri kenapa KPU-nya bisa mau dipengaruhi. Ya nggak begitu, Anda kan punya moral politik juga bahwa election itu harus fair. Komite election itu harus mampu. Ketika itu bergantung kepada KPK, yang dimana KPK bisa menindak tegas, tapi kenyataannya berbeda begitu Pak Saud sekarang ya. Ya, kembali lagi kan dari awal kan KPK itu dibuatkan dia disebutnya sebagai trigger mekanisme dalam koordinasi, supervisi, pencegahan, penindakan, dan monitoring. Itu sebabnya kan dari awal ada program yang kita bahkan sudah manggil pimpinan-pimpinan parpol kan, dengan politik cerdas berintegritas itu. Anda harus lakukan rekrutmen dengan benar, lakukan saringan dengan benar. Ini kan soal rekrutmen dan saringan kemarin, menggeser yang lain, memasukkan yang lain gitu kan. Jadi kaderisasi yang ada di partainya sendiri pun ini menjadi sebuah pertanyaan besar. Anda bisa mengharapkan apa dengan sistem kaderisasi yang dilakukan seperti itu? Saya nggak usah cerita lah, ada di banyak tempat-tempat lain juga yang dilakukan dengan modus yang mirip sama. Ketika hasil diumumkan harus terjadi gusur-menggusur dan seterusnya itu. Itu yang saya katakan. Ini menjadi catatan bersama ya Pak ya, karena ini sudah jelas terjadi di sekeliling kita. Itu catatan kita bersama. Oke, saya kembali ke Mas Kurnia. Mas Kurnia, ICW saat ini mempunyai fakta-fakta baru apa mengenai Harun Masiku? Ya, kami sebenarnya belum memegang bukti-bukti lanjutan soal keberadaan Harun Masiku. Namun yang kami cermati, ada perbedaan pendapat antara penyidik dan juga deputi penindakan. Maka dari itu kami mendorong agar Dewan Pengawas proaktif untuk memanggil deputi penindakan dan seluruh komisioner KPK untuk menanyakan bagaimana sebenarnya posisi atau langkah-langkah hukum yang sudah diambil oleh KPK terkait dengan pencarian Harun Masiku. Selama ya. Baik, kita selaku masyarakat etik tapi abai dalam mengerjakan tugas evaluasi kinerja KPK yang dalam hal ini bagian penindakan. Begitu Mbak April. Baik, Mas Kurnia, kita selaku masyarakat dan juga mungkin ICW merasa mempunyai rasa bergantung begitu kepada KPK untuk memberantas korupsi di Indonesia saat ini. Namun kenyataan yang tidak bisa dielakkan dengan adanya dugaan ada elit politik di belakang pencarian Harun Masiku dan juga bagaimana mengelola KPK dan juga integritas yang dipertanyakan. Apakah ini di titik masyarakat dan juga ICW pun bingung harus kemana kita mengadukan atau membuka selebar-lebarnya kebenaran mengenai korupsi di Indonesia? Ya, sebenarnya dengan kondisi KPK hari ini, masyarakat semestinya sudah harus menurunkan ekspektasi kepada KPK. Beberapa waktu terakhir, KPK hanya mampu memperlihatkan banyaknya kontroversi ketimbang memperlihatkan prestasi dalam upaya pemberantasan korupsi. Sangat berbeda saya rasa dengan KPK periode-periode sebelumnya. Hari ini penindakan merosot tajam,
pengelolaan internal lembaga juga masih banyak catatan, terutama soal tes wawasan kebangsaan misalnya yang sampai hari ini masih menjadi polemik yang tidak berkesudahan dari pimpinan KPK itu sendiri. Begitu, Mbak April. Mas Kurnia, terbaru kita mengetahui bahwa ICW melaporkan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Lili Pintauli, komisioner. Bagaimana kelanjutan kasus ini? Ya, hari ini kami melaporkan Lili Pintauli Siregar ke Barreskrim Mabes Polri atas dugaan pelanggaran pasal 36 dan pasal 65 Undang-Undang KPK karena dia terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan putusan Dewan Pengawas menjalin komunikasi dengan pihak-pihak yang sedang berperkara. Dalam hal ini adalah M. Syahrial, mantan wali kota Tanjung Balai. Dan itu diatur dalam Undang-Undang KPK, ada jerat pidana penjara di sana, maka kami mendatangi kantor kepolisian untuk melaporkan dugaan pelanggaran hukum tersebut. Begitu, Mbak. Dan kasusnya masih terus dalam penyelidikan ya hingga saat ini ya? Betul, Mbak. Baik, terima kasih Mas Kurnia. Terakhir saya mau ke Pak Saud. Pak Saud, dengan adanya banyak kasus yang mendera KPK, terakhir singkat saja Pak Saud, masih ada harapankah ini KPK akan terus berlanjut meskipun sudah ya berantakan di dalamnya? Ya, kita berharap sesama kita dalam hal ini publik, civil society, siapapun yang anti korupsi, untuk kemudian tetap bersemangat, karena tidak ada persoalan yang tidak berlalu, cuma persoalannya Anda harus survive di era yang penuh dengan tidak stabil ini di dalam memberantas korupsi. Jadi civil society dan kita semua, media termasuk, teman-teman di MNC termasuk, melakukan diskusi-diskusi seperti ini, supaya kita mewarnai juga, berupaya untuk kemudian kita terus tidak pernah berhenti untuk kemudian berani melawan kejahatan yang sangat luar biasa ini. Ketika Anda bicara extraordinary crime, kita perlu extraordinary effort, kita perlu extraordinary person, bukan orang yang malah ordinary person malah kemudian dihukum tetapi dengan potong gaji seperti itu tidak extraordinary person banget itu. Jadi sekali lagi kita semua harus extraordinary observe, kita harus extraordinary berpikir, strategik dan seterusnya. Itu mungkin yang perlu harus kita lakukan sama-sama. Otherwise negeri ini akan banyak kehilangan resource. Baik. Itu harapan kita semua, semoga segera bisa terwujud meskipun kita masih di tengah pandemi ya Pak Saud. Terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami. Sehat selalu Pak Saud. Ya, sama-sama. Selamat malam. Malam. Ya pemirsa, demikianlah Indonesia Bicara hari ini. Live streaming MNC News bisa Anda saksikan melalui aplikasi Vision Plus dan iNews.id. Tetap patuhi 3M, menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan. Mewakili seluruh tim yang bertugas, saya Aprilia Putri undur diri. MNC News, channel berita pilihan Indonesia. Terima kasih, sampai jumpa.